jalanmu. Dulu tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan Indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, sekarang ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Puji Tuhan, saudara-saudara, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Allah pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau menuntun selalu jalan hidup kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, urapilah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, sampai hari ini kita bisa berkata, Ebenezer, bahwa Tuhan telah menuntun kita sampai ke titik ini. Dan kalau saya ingat perkataan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga, yang berbunyi, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara-saudara, hati kita pasti terhibur dengan ayat ini. Sebab tidak gampang lagi kita berpikir bahwa kita sendirian menghadapi segala tantangan, ya. Nah, ketahuilah bahwa Ia menyertai kita. Dia adalah Jehovah Shammah, yang artinya Tuhan hadir di situ. Sebab itulah pengharapan dan kenyataan dari iman kita bahwa Yesus hadir di setiap musim kehidupan kita. Dan kita tiba di hari ini 10 hari sejak Yesus terangkat ke sorga, diperingati sebagai hari Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan saudara-saudara, bukan hanya tentang pencurahan Roh Kudus atau janji Bapa yang mewarnai pengalaman orang percaya pada masa itu sampai kepada hari ini, tetapi Pentakosta bagi kita adalah permulaan pekabaran Injil di berbagai tempat sampai ke Eropa. Yang kedua, saudara-saudara, pengikut Kristus yang perkumpulannya menjadi sangat dinamis, menarik perhatian dan penuh dengan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, pada Pentakosta, saudara-saudara, ini adalah pengalaman yang hendak dinormatifkan menjadi pengalaman setelah kelahiran baru yang dipenuhi oleh Roh Kudus agar menerima kuasa untuk pelayanan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Pentakosta adalah menjadi saat di mana lahirnya gereja. Dan itulah yang dikatakan oleh Petrus di dalam penjelasannya mengapa ia melayani Kornelius dan keluarganya.
Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Nah, di dalam Alkitab berbahasa Inggris tertulis demikian. And as I began to speak, the Holy Spirit fell on them, even as on us at the beginning. Nah, di dalam bahasa Yunani yang tertulis en archei, yang juga dipakai di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-1, yaitu pada mulanya. Nah, pertanyaannya adalah permulaan apa? Dan ini saudara-saudara adalah permulaan dari perkumpulan orang-orang Kristen pengikut Kristus, yaitu permulaan gereja dan kekristenan. Inilah yang kita sebut sebagai lahirnya gereja, yang juga dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin, saudara-saudara. Kalau firman Allah berkata demikian, dengarlah ini bahwa kesulitan apapun yang dihadapi oleh kita, anak-anak Tuhan dan gerejanya, maka kita akan tetap berjalan menuju masa depan karena Yesus kita itu hidup. Saudara-saudara, itulah yang kita syukuri pada hari-hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena dengan Tuhan Yesus hidup dan Roh-Nya diberikan kepada kita, maka gerejanya akan terus menuju masa depan. Saudara-saudara, mari kita lihat dari firman Allah di dalam Perjanjian Lama suatu paradoks yang mungkin saya bisa kaitkan di antara perjanjian, di antara apa yang terjadi pada hari Pentakosta dengan apa yang sebelumnya saudara-saudara terlihat di dalam kehidupan seorang anak Tuhan yang bernama Yefta. Kita sebut sebagai paradoks Yefta. Saudara-saudara, kalau saudara melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai ayat 31, firman Allah berkata begini. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jika ada bagian kitab Hakim-Hakim yang agak membingungkan penafsir Alkitab selama ini, bagian itu adalah cerita tentang Yefta. Saudara bisa melihat bahwa tentang latar belakang Yefta, termasuk pengusirannya dari kampung halamannya, kemudian tentang masa pembentukan diri Yefta setelah dia diusir, berkelompok dengan para perampok, kata firman Tuhan, tentang bagaimana Roh Allah hinggap di atasnya, menuntunnya melintasi berbagai tempat, menuju sasaran yaitu dekat dengan daerah Bani Amon. Kemudian saudara juga bisa melihat kesalahan fatal yang dibuat oleh Yefta, yang dilakukannya justru setelah Roh Allah hinggap di atas dia. Bukan berarti Roh Allah yang akan bertanggung jawab di atas kesalahannya, tetapi marilah kita petik pelajaran penting tentang seorang anak Tuhan yang jelas dituntun oleh Roh Tuhan untuk suatu pekerjaan yang besar, tetapi tidak waspada di dalam beberapa hal yang bisa berakibat fatal. Mungkin saudara-saudara situasinya mirip dengan apa yang terjadi kepada Simpson dan kepada anak-anak Imam Eli, dan juga apa yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kalau kita melihat Yefta di dalam Alkitab, Yefta yang berarti bahwa Tuhan akan membukakan, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa yang berasal dari Gilead, kata firman Tuhan. Ayah Yefta juga bernama Gilead, salah seorang dari suku Manasye yang dihormati, sementara ibunya, kata firman Tuhan, adalah seorang wanita atau perempuan sundal. Saudara-saudara, itulah yang menjadi stigma di dalam kehidupannya, dan setelah ia dewasa, ia diusir dari tanah keluarga oleh saudara-saudara tirinya, dan mereka mengatakan kepada Yefta bahwa ia tidak layak untuk tinggal di antara mereka. Lalu Yefta berdiam di tanah Top dan hidup dengan para perampok, kata firman Allah. Saudara-saudara, sampai di sini marilah kita kenali beberapa jalan Tuhan yang bisa juga terjadi kepada kita. Yefta dibentuk dengan jalan yang mirip dengan sinetron modern. Ia tidak memilih untuk lahir dari seorang wanita yang tidak baik. Itu sudah jelas, saudara-saudara. Itu adalah cacat seumur hidup yang dibawa oleh seseorang yang sepanjang hidupnya dia bergumul, saudara-saudara, untuk lepas dari itu semua. Bahwa ibunya adalah seorang perempuan sundal dan masyarakat mengetahuinya. Saudara-saudara, perjuangan hidupnya menjadikannya seorang yang ingin melawan nasib yang dipersepsikan orang kepada dirinya. Dan
katakanlah ia menjadi seorang yang mirip perjuangannya dengan Robin Hood pada abad pertengahan. Saudara-saudara, lihatlah bagaimana ia tahu tentang kemufakatan orang-orang Gilead, tentang orang yang akan diangkat menjadi pemimpin di Gilead. Ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat 18 berkata, maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Dan semua hal ini, saudara-saudara, diketahui oleh Yefta. Jadi ia menolak sekedar untuk diangkat menjadi panglima pasukan Gilead pada waktu dia ditawarkan tugas tersebut. Saudara-saudara, Yefta juga bergabung bersama dengan para perampok, mungkin menjadi kepala mafia atau gangster pada masa itu. Tetapi herannya ada satu hal yang tidak bisa dilupakannya, yaitu dia masih konsultasi dengan Tuhan dan membawa segala sesuatunya kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara-saudara, memang situasi ini adalah situasi yang agak aneh. Bahwa seperti Sakius di dalam firman Allah disebutkan, ya, dia ada seorang pemungut cukai tetapi ingin melihat Yesus. Dan ditanggapi juga oleh Yesus. Jadi saudara-saudara lihat, ada beberapa hal yang kita dapat kategorikan sebagai misteri dari kasih karunia Allah. Yesus berkata bahwa kekhawatiran kita misalnya seringkali sangat, saudara-saudara, berlawanan dengan keyakinan kita tentang kehebatan dari rencana Allah. Sebab Allah bisa menuntun setiap orang dengan cara yang jenius untuk tiba kepada posisi yang aman, kepada posisi yang lebih baik seperti kita pada hari ini. Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara-saudara, lihat di sini bahwa Yesus melihat, Yesus mengerti bahwa kekhawatiran orang kadang-kadang begitu rupa, begitu kuatnya, sampai-sampai mengingkari keyakinan dia tentang cara Allah menuntun dan menyelamatkan seseorang. Saudara-saudara, saudara juga bisa melihat di dalam peristiwa Yefta ini, di mana Yefta menjalankan sebuah diplomasi sebagai jalan terakhir sebelum berperang melawan Bani Amon. Dan kelihatannya saudara-saudara, langkah yang diambilnya menjadi langkah yang beradab, yang mungkin tidak kelihatan di dalam pemimpin-pemimpin lain sebelumnya. Ia mungkin saja mengalami pada masa lalunya bahwa dia tidak dikasih kesempatan oleh saudara-saudara tirinya dulu, sehingga dia harus tinggalkan kampung halamannya. Saudara-saudara, tetapi sekarang justru ia menawarkan kesempatan, ia memberikan penjelasan, dan dia memberikan argumentasi sebelum dia membuat keputusan akhir untuk berperang melawan Bani Amon. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai 15 berkata begini, saudara-saudara. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan. Saudara-saudara, artinya dia kirimkan lagi. Dia kirimkan lagi utusan untuk menjelaskan. Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Saudara-saudara, jika saudara perhatikan isi dari penjelasan Yefta kepada Raja Amon, maka kebanyakan semua itu terkait dengan soal sahnya apa yang telah terjadi, sahnya kepemilikan tanah, dan sudah cukupnya saudara-saudara proses diplomatik untuk menjelaskan
kedudukan atau keinginan dari orang-orang Gilead pada waktu itu. Sehingga kalau terjadi kesalahan, kalau terjadi peperangan, maka kesalahannya akan diletakkan kepada pihak yang menyerang atau tidak mengerti. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman yang tidak enak di dalam hidup kita bisa menjadi caranya Tuhan untuk membentuk kita kalau saja respons kita itu baik dan betul. Pengalaman-pengalaman yang banyak, saudara-saudara, dalam kehidupan kita tidak akan menghasilkan apa-apa kalau kita tidak pernah mengevaluasinya. Jadi diperlukan daya untuk mengevaluasi sebuah pengalaman dari apa yang telah diizinkan Tuhan kepada kita, barulah kemudian itu menjadi berguna untuk kita. Saudara-saudara, Yefta tahu bahwa perjalanan Israel adalah ketetapan Tuhan dan peperangan yang diizinkan Allah adalah perang suci yang menggenapi janji Tuhan tentang kepemilikan tanah. Itu yang dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 24-25. Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Jadi perjalanan maupun peperangan, kepemilikan tanah dan seterusnya adalah proses yang memang diyakini oleh Yefta sebagai perang suci dan juga sebagai bagian daripada penggenapan dari janji Allah tentang tanah perjanjian tersebut. Saudara-saudara, kemudian saudara-saudara juga bisa lihat bahwa fakta orang-orang tua yang mendatangi Yefta, para tua-tua yang mendatangi Yefta, kemungkinan besar saudara-saudara menunjukkan bahwa tindakan orang-orang pada waktu lalu mengusir Yefta dari kampung halamannya belum tentu disetujui oleh semua pihak. Sehingga mereka masih bisa melihat ada kemungkinan mereka bisa datang kepada Yefta untuk meminta bantuan Yefta. Mereka juga masih bisa melihat ada sisi baik dari hidup seorang yang bernama Yefta. Itulah yang kita katakan, saudara-saudara, yang saya katakan bahwa ada kemiripan dengan sebuah legenda atau cerita tentang Robin Hood pada masa lalu. Jadi mereka berani mendatangi Yefta. Mereka berani mengajukan sebuah permohonan. Saudara-saudara, bayangkanlah bahwa Yefta di kalangan para perampok, tetapi kalau dilihat bagaimana dia bertindak, maka saudara akan menemukan bahwa dia menjadi orang yang kelihatan cukup religius dan seorang yang memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Ya, pertanyaannya, saudara-saudara, kok bisa seperti itu? Kok bisa begitu? Sebab, saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita sebenarnya pelajaran yang sangat penting. Seberapapun rumitnya jalan hidup kita, kalau kita bertahan terus di dalam jalan Tuhan, ikuti jalan Tuhan dan kehendaknya, maka Tuhan sanggup untuk memutar semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab Tuhan kita punya reputasi mengangkat mereka yang merasa kecil, tidak punya apa-apa, tidak berdaya, akan menjadi orang-orang yang hebat dan dipakainya, menjadi orang-orang yang kenamaan, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, istilahnya bahwa Tuhan itu punya segudang berkat untuk menjadikan pengalaman kekalahan Goliat menghadapi Daud yang kecil, atau kemenangan Daud melawan Goliat raksasa itu, saudara-saudara, akan diberikan dan dibagikannya kepada anak-anaknya yang bersandar dan berserah kepadanya. Saudara-saudara, firman Tuhan juga mengajari kepada kita semua melalui hikmat yang muncul dari pengalaman Yefta di sini, saudara-saudara. Waktu kita itu kaya dan berkelebihan, janganlah kita menjadi orang yang takabur. Tetapi pada waktu kita susah hidup kita, janganlah kita menjadi orang yang brutal. Tetaplah kendalikan diri, sama seperti Yefta bisa mengendalikan dirinya pada waktu itu, saudara-saudara. Seperti Daud barangkali di depan goa di padang gurun En-Gedi. Sekalipun, saudara-saudara, anak buahnya berkata, "Daud, bukankah ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu untuk membunuh orang yang mengejar-ngejarmu sepanjang hidupmu?" Saudara-saudara, tetapi Daud masih bisa mengendalikan dirinya dengan mengatakan bahwa dia tidak akan menyentuh orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, Daud masih bisa mengendalikan situasi hatinya pada waktu itu. Dan dalam keadaan apapun juga, seorang anak Tuhan yang dapat mengendalikan diri dan hatinya akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat juga seberapa populerkah nama Yefta di dalam Alkitab. Kita lihat, saudara-saudara, ayat yang penting ini yang telah diletakkan di tengah-tengah jalan cerita tentang Yefta, yaitu ketika firman Allah berkata, "Roh Tuhan menghinggapi Yefta." Saudara-saudara,
Yefta disebut di dalam Alkitab sebagai salah satu pahlawan iman. Itu ada di dalam kitab Ibrani. Artinya, sampai kepada zaman Perjanjian Baru, persepsi masyarakat pada waktu itu tentang Yefta adalah masih positif. Semua prestasi besarnya dikaitkan dengan pekerjaan Roh Allah di atasnya. Dan saudara-saudara, namanya juga disebut ketika Nabi Samuel mengatakan bahwa Allah telah mengutus beberapa orang untuk melepaskan umatnya pada masa lalu dari tangan musuh-musuh mereka. Nama Yefta disebut di situ. Artinya Nabi Samuel, saudara-saudara, memberikan persepsi yang positif tentang Yefta. Jadi saudara-saudara, kelihatannya pada awal-awal dalam sejarah Yahudi, kelihatan persepsi orang masih positif terhadap Yefta. Ya, seperti yang saya katakan bahwa baik Nabi Samuel, kemudian dalam Perjanjian Baru juga kitab Ibrani, ya sisi positif Yefta itu yang ditonjolkan. Tetapi saudara-saudara, semakin hari belakangan tulisan para nabi, para rabi Yahudi itu semakin sinis terhadap Yefta, terutama setelah kisah tentang putrinya yang terperangkap di dalam nazar ayahnya itu semakin ditonjolkan. Dan bagaimana Yefta kemudian menyalahkan putrinya atas kejadian tersebut. Saudara-saudara, apakah Yefta benar-benar mengorbankan putrinya seperti janjinya bahwa yang keluar pertama kali dari rumahnya setelah dia kembali dengan aman dari peperangan dengan Bani Amon, maka itu akan dipersembahkan kepada Tuhan dan akan dikorbankan sebagai korban bakaran. Saudara-saudara, apakah benar-benar terjadi? Nah, kebanyakan kita dewasa ini pastilah menolak penafsiran bahwa akhir hidup putrinya itu memang benar-benar dikorbankan oleh ayahnya sebagai korban bakaran. Karena mengingat hal itu, saudara-saudara, memang ditolak di dalam Perjanjian Lama, dalam pengertian bahwa korban manusia itu ditolak oleh Tuhan. Menjadikan manusia sebagai korban itu disebut oleh firman Allah sebagai detestable, ya, menjijikan, kata firman Allah. Jadi rasanya tidak mungkin kalau akhir dari kehidupan putri Yefta itu menjadi korban bakaran. Saudara-saudara, walaupun mungkin konsensus dari hermeneutika pada masa lalu mengatakan bahwa memang putrinya itu dikorbankan dan bukan berakhir sebagai seorang wanita yang menyepi, menyendiri, dan berbakti kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, rasanya tidak mungkin catatan Alkitab memberikan tekanan tertentu waktu Alkitab berkata, jadi gadis itu tidak pernah mengenal laki-laki. Sebab kalau catatan itu diberikan, saudara-saudara, sedangkan dia dikorbankan, maka semua keterangan itu menjadi tidak relevan lagi. Saudara-saudara, bahkan firman Allah juga memberikan sindiran di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-8 ayat 22 yang sebentar akan saya bacakan kepada kita semua. Sebab sindiran itu diberikan 600 tahun setelah zaman dan masanya Yefta. Allah mengkritisi yang dilakukan oleh Yefta. Sebab jika seorang telah membuat sumpah dan sumpahnya itu kemudian berlawanan, ternyata berlawanan dengan Taurat Tuhan atau sama sekali tidak praktis, umumnya saudara-saudara orang akan datang kepada imam dan meminta agar janji itu atau nazar itu dibatalkan. Dan itu bisa dibatalkan. Saudara-saudara, bahkan di dalam tradisi Yahudi, Imam Pinehas yang namanya disebut Pinehas bin Eleazar, disebut di dalam Hakim-Hakim 20, di dalam tradisi Yahudi ikut disalahkan, ya, karena tidak memberikan solusi pada masalah itu sehingga Allah memberikan sindirannya di dalam pasal yang ke-8 ayat 22 dari kitab Yeremia. Bunyinya begini, tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Nah, saudara-saudara, sindiran itu adalah dinyatakan bahwa apakah masih akan terjadi lagi seperti peristiwa pada zaman Yefta, di mana seorang putri akhirnya terjebak di dalam nazar seorang ayahnya, dari ayahnya. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh firman Allah untuk mengingatkan orang-orang Israel tentang perilaku mereka pada masa Yeremia. Saudara-saudara, dengan kondisi kita pada hari ini ketika kita tiba di hari Pentakosta, marilah kita melihat tantangan yang diajukan oleh Tuhan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Seperti saya sudah singgung tadi bahwa kisah Yefta adalah seperti jemaat di Korintus yang menerima karunia-karunia Roh Kudus, tetapi sayang sekali dalam hidup mereka, saudara-saudara, yang penuh dengan masalah yang diakibatkan oleh ketidakdewasaan dan ego mereka masing-masing.
Yefta membuat keputusan yang gegabah yang pada akhirnya mengorbankan anaknya sendiri. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yefta menyelamatkan sebuah bangsa tetapi membinasakan anaknya, saudara-saudara. Kejadian yang pahit yang membuat para rabi, seperti saya katakan, memandang Yefta sekarang ini dari kacamata yang negatif, saudara-saudara. Lihatlah sekarang bagaimana caranya orang-orang atau masyarakat Yahudi membela putri Yefta. Saudara-saudara, caranya masyarakat Yahudi membela putri Yefta adalah dengan cara, saudara-saudara, mereka mengajukan sebuah pertanyaan yang umum akan dijawab oleh para rabi. Para rabi, sebutkan kepada kami caranya seseorang itu dikenang di dalam hidupnya. Saudara-saudara, maka mereka akan menjawab, para rabi akan menjawab bahwa caranya masyarakat Yahudi mengenang seseorang adalah dari anak laki-laki. Tetapi kalau seorang tidak memperoleh kesempatan untuk melahirkan anak, saudara-saudara, maka apa yang harus dilakukannya? Ya, saudara-saudara, masyarakat Yahudi kemudian dikatakan di dalam firman Allah bahwa mereka membuat kebiasaan yang baru untuk mengenang kepedihan pilihan putri Yefta. Waktu putri Yefta ini berkata, "Sudahlah ayah, jalankan saja yang kamu janjikan. Hanya kasih saya kesempatan 2 bulan untuk meratapi kesendirian saya dan keperawanan." Yang kata firman Allah, saudara-saudara, berarti bahwa memang dia tidak akan merasakan hidup bersama-sama dengan seorang pria. Saudara-saudara, bukan hanya soal keteguhan hati putri Yefta yang dikenang oleh masyarakat Yahudi, tetapi juga sekaligus sebenarnya mengingat kebodohan seorang pahlawan seperti Yefta. Karena gara-gara janji dan nazarnya itu di hadapan Tuhan, maka putrinya itu menjadi korban. Saudara-saudara, walaupun Yefta dihinggapi oleh Roh Allah, tetapi sayang dia tidak waspada bahwa kepahlawanan, dia tidak sadar bahwa kepahlawanan itu bukanlah segala-galanya. Saudara-saudara, karunia-karunia itu bukanlah segala-galanya. Kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kita juga masih harus menampilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Itu harus muncul dari hidup kita, saudara-saudara. Kita berjalan dipimpin oleh Roh Allah di dalam pengurapan Tuhan, tetapi biarlah kematangan akan tetap menjadi kompas bagi pilihan dan keputusan-keputusan kita. Saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang melayani di dalam kuasa Tuhan, tetapi biarlah kita akan tetap lurus di dalam ajaran dan kebenaran. Saudara-saudara, kita mengalami pengalaman supranatural, mengalami pengalaman-pengalaman adikodrati, tetapi kaki kita tetap berjejak ke bumi, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap taat azas dan taat dengan aturan. Saudara-saudara, situasi aneh yang dijumpai oleh Yesus bisa merefleksikan apa yang saya gambarkan ini. Ketika ibu dari Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus dan mengajukan sebuah permintaan yang sangat khusus. Dan itu terlihat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 20-22. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Saudara-saudara, pertanyaan dari Yesus, "Apa yang kamu kehendaki?" mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan. Saya yakin bahwa Yesus tahu jawaban dari ibu Yohanes dan Yakobus. Tetapi murid-murid yang lainnya sama sekali tidak menyangka pertanyaan dan permintaan tersebut, sehingga mereka gusar dan marah kepada Yohanes dan Yakobus. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, "Kamu tidak tahu yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Saudara-saudara, apapun yang terjadi, situasinya sangat aneh. Itu secara diametrikal berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus selama ini kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, dan saya rasa bahwa kita semua sedang diingatkan oleh Tuhan melalui peristiwa perjalanan hidup orang yang bernama Yefta ini. Katakanlah saudara-saudara, kita hari ini membuka telinga kita mendengarkan perkataan Tuhan yang berkata, "Yes,
being Pentecostal is only your halfway trip. Jadi baru setengah dari perjalanan kita. Mengapa saudara-saudara? Karena masih ada setengah perjalanan lagi yang harus kita jalani. Yang jika saya pakai perkataan Thomas Zimmerman pada waktu dia mengingatkan kita sebagai orang-orang Pentakosta, saudara-saudara, mantan ketua umum gereja sidang jemaat Allah, bahwa aliran kuasa Roh Kudus itu seperti sungai yang membutuhkan batas-batas tepian sungai yang baik dan yang kuat untuk menahan jangan sampai ia membludak dan menjadi tidak terkendali. Kita adalah anak-anak Tuhan sekali lagi yang diurapi dan dibawa, dituntun oleh Tuhan, berjalan di dalam Roh Tuhan. Tetapi kita membutuhkan saudara-saudara pengajaran yang baik, pengajaran yang sehat, supaya jangan sampai apa yang ada pada kita, pengalaman-pengalaman itu menjadi pengalaman-pengalaman yang tidak terkendali. Saudara-saudara, saya kutip dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai 3 berkata begini. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Well attested, full of the Spirit, and full of wisdom. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik mengapa para rasul ini membuat pernyataan atau memberikan persyaratan seperti itu. Mestinya mata kita itu bisa terbuka melihat bahwa sejak awal Roh Kudus melalui para rasul mengingatkan problem umum yang ada di kalangan Pentakosta kita dewasa ini. Kita memang benar penuh dengan roh, tetapi kita masih memerlukan hikmat. Kita masih harus berjalan di dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara, kita memang penuh dengan roh, tetapi kita harus punya kesaksian hidup yang baik, kata firman Allah. Sehingga perkataan-perkataan itu didekatkan, saudara-saudara, menjadi syarat-syarat yang diperlukan untuk melayani sebagai para diakon, kata firman Allah. Agar mereka adalah dipilih dari antara mereka orang-orang yang terkenal baik, yang penuh roh, dan yang penuh hikmat. Saudara-saudara, bagi kita semua pada hari ini Tuhan berkata-kata dan berfirman kepada kita bahwa Yefta adalah gambaran seorang Pentakosta modern yang masih bergumul untuk jalan di dalam keseimbangan dan kebenaran firman Allah. Sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, yang diurapi oleh Roh Kudus, tetapi masih harus mencari jalan dalam keseimbangan dan kebenaran firman Allah. Seperti kita hari-hari ini. Biarlah hikmat Tuhan akan menuntun saudara dan saya dalam hari-hari ini, dan biarlah hikmat dan berkat Pentakosta yang kita dapatkan hari ini akan memenuhi pikiran dan batin hati kita. Saudara-saudara, perhatikanlah pesan-pesan firman Allah pada hari ini jadi berkat bagi kita semua. Marilah kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih karena firman-Mu yang telah Engkau sampaikan dan mengingatkan kami Tuhan tentang Yefta yang di dalam pergumulan hidupnya walaupun dia dipakai oleh Tuhan menjadi pahlawan yang sangat terkenal. Tetapi kejadian-kejadian di mana pasca dia dihinggapi oleh Roh Allah yang menuntunnya menjadi pahlawan yang perkasa. Tetapi keputusannya yang tidak matang yang bisa menyebabkan atau yang telah menyebabkan putrinya terperangkap di dalam nazar dirinya. Bapa di surga, kami berdoa supaya sebagai anak-anak Tuhan, kami juga memperhatikan Tuhan sisi-sisi lain yang harus kami perbaiki di dalam hidup ini. Supaya dalam perjalanan kami sebagai orang-orang yang dipenuhi, dituntun oleh Roh Tuhan, kami juga Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang hidup kami terkenal baik, menjadi hidup kami dikenal baik oleh orang, dan juga penuh dengan hikmat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Allah pada hari ini. Dan sekarang marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terima kasih telah bergabung bersama-sama di dalam church online kami. Dan dalam perjalanan hidup kita, kita menjadi selalu umat yang diberkati oleh Tuhan. God bless. Thank you.